Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwosa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Magetan, tepatnya di Desa Cepoko, Kecamatan Panekan. Ini satu jalur ke arah Jogorogo ya. Nah, saya ajak sedulur semuanya untuk berkunjung ke salah satu situs purbakala yang ada di desa ini. Namanya adalah Candi Sadon, atau beberapa masyarakat menyebutnya sebagai Candi Reog. Ikuti selengkapnya penelusuran kita kali ini. Salam. Ini adalah Candi Sadon. Nama ini diambil dari kawasan tempat candi ini berada, yakni Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Jika sebagian masyarakat menyebutnya sebagai Candi Reog, ini semata karena adanya kalamakara yang bentuknya memang agak-agak ada kemiripannya dengan dadak merak Reog Ponorogo. Candi Sadon sendiri besar kemungkinan adalah candi bernuansa atau bercorak Hindu. Ini didukung dengan adanya lingga yoni besar seperti ini, yang meskipun lingganya sudah tak lagi terlihat. Pun juga ada beberapa relief-relief yang mengarah ke situ. Ini adalah arca naga. Setidaknya demikian menurut pembacaan beberapa kalangan. Ada pula relief-relief bernuansa hewan, seperti yang nampak kita lihat ini. Jika yang kita lihat dalam pahatan ini adalah gambaran sapi, atau lembu, atau juga nandi, tentu akan lebih lekat lagi dengan mitologi Hindu. Di Candi Sadon ini juga ada beberapa aksara atau batu bertulis yang bisa juga diartikan sebagai prasasti. Aksara yang digunakan adalah aksara Kawi kuadrat. Aksara ini biasa digunakan pada prasasti-prasasti di era Kerajaan Kediri Panjalu, kurang lebih antara tahun 1104 sampai dengan 1222. Sayangnya, ada salah satu dari susunan huruf atau batu yang bertatakan huruf tersebut menyusunnya terbalik, yang di bagian atas ada pada bagian bawah. Nah, ketika dibaca, huruf-huruf Kawi kuadrat tersebut berbunyi Sana Warna Ginawa, atau juga bisa disebut atau dibaca Sanga Warna Ginawa. Ini barangkali ada kaitannya dengan kisah yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa di tempat ini dulu pernah ada pembesar dari Majapahit yang datang dengan penderek sejumlah 9 orang. Akan tetapi, jika melihat huruf yang tersusun pada candi ini atau huruf yang terpahat pada candi ini, besar kemungkinan itu bukan dari era Majapahit. Akan tetapi, pembesar yang dimaksud adalah pembesar dari Kediri Panjalu. Itu juga terabadikan dalam nama daerah ini yang disebut sebagai Panekan, Panekan, Neka, atau datang, atau kedatangan. Namun demikian, apa sebenarnya maksud dan tujuan dari didirikannya Candi Sadon ini sampai dengan sekarang belumlah diketahui. Karena aksara-aksara yang memaafkan kalimat di Candi Sadon ini terlalu minim untuk dibaca maupun diterjemahkan untuk membaca sebuah peristiwa yang pernah terjadi di kawasan ini. Yang menarik adalah di sebelah timur dari Candi Sadon ini ada ditemukan lagi pada tahun 1970-an deretan candi-candi kecil. Dari segi ukurannya bahkan terlalu kecil untuk disebut sebagai candi. Oleh karenanya, masyarakat menyebutnya Candi Reco Sapi.
Di samping Candi Reco Sapi juga ada 5 arca yang lain, yakni Reco Kandang, Reco Pakan. Reco Pakan adalah mirip dengan tempat makanan sapi. Reco Omben ini juga mirip dengan tempat minum sapi. Kemudian ada Reco Capil, arca yang mirip dengan topi gembala sapi, dan juga Reco Cagak yang dianggap sebagai tonggak untuk menambatkan tali pengikat sapi tersebut. Kelima arca tersebut diyakini sebagai perwujudan sapi dan perlengkapan menggembala milik Dadung Awuk. Dadung Awuk sendiri dalam cerita wayang adalah tokoh penggembala kerbau milik Bathara Indra. Oleh karenanya, dulu pernah berkembang sebuah mitos bahwa masyarakat di sekitar Candi Sadon ini bila mau berternak seperti kerbau, sapi, dan lain sebagainya akan sangat sukses. Kondisi dari Candi Sadon sendiri meskipun ya bisa dibilang terawat, akan tetapi memang jauh apabila kita membandingkannya dengan kondisi candi-candi lain yang ada di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah misalnya ada Borobudur, Prambanan, Mendut, Sewu, Candi Ratu Boko, dan lain sebagainya. Dan apabila ke Jawa Timur, mungkin Candi Penataran, Candi Jago, Miri Gambar, dan lain sebagainya. Kondisi Candi Sadon ini tentu sangatlah jauh berbeda. Akan tetapi, setidaknya kita patut menghargai dan juga mengapresiasi bagaimana upaya masyarakat untuk tetap merawat peninggalan leluhurnya ini. Seperti yang diketahui dari cerita yang berkembang di masyarakat, bahwa kondisi Candi Sadon sendiri hancur pada tahun 1966. Kemudian pada tahun 1969, atas inisiatif dari kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan ini, maka Candi Sadon yang kondisinya rusak parah itu berusaha dipulihkan sebagaimana awalnya. Namun, masih ada nampak reruntuhan-reruntuhan yang ada di sekitar kawasan candi ini. Balok-balok batu yang teronggok di sisi selatan atau di bawah rumpun perdu sebagai pagar dari kawasan cagar budaya Candi Sadon ini. Misteri yang ada di Candi Sadon ini belumlah terungkap. Rahasia-rahasia yang ada belum bisa ditebak. Pun juga kondisi prasasti yang sangat pendek sehingga menjadikan kesulitan tersendiri untuk membaca sekaligus menerjemahkan apa yang dimaksud dari deretan tulisan yang terpahat pada candi yang ada di Sadon, Cepoko, Panekan, Magetan ini. Sedulur, ini adalah kunjungan kita ke Candi Sadon di Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Luar biasa. Selalu dalam reruntuhan candi seperti ini, saya menyebutnya reruntuhan karena memang kondisinya masih runtuh. Kita belum tahu bagaimana aslinya kondisi dari bentuk awal dari Candi Sadon ini. Selalu ada hal-hal rahasia yang belum bisa kita ungkap sampai dengan sekarang. Karenanya sebagian golongan menyebut candi sebagai sandi atau kode-kode rahasia. Sebagaimana bertumpuknya rahasia-rahasia tentang sejarah leluhur kita di masa lalu yang belum kita ketahui. Semoga ini bermanfaat. Matur nuwun sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.